Permisi Kak, Ya, saya atas nama Rizal Saputra dari Prodi Pendidikan Jasmani. Kali ini saya ada tugas wawancara dari mata kuliah PKN. ya. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Oke, baik. Terima kasih. Izin nama saya itu Muhammad Jufriwando. Saya juga dari program studi pendidikan jasmani. Dengan Desi Waropen dari program studi PGSD. Saya Hendrik Agusti Basalandopati dari Pendidikan Jasmani. Dengan saya Agustinus Rumbiak dari program studi pendidikan matematika. Perkenalkan, nama saya Ati Natalia Sangkek dari Prodi Pendidikan Matematika. Menurut kakak, apa tugas seorang guru penjas? Tugas seorang guru penjas. Kalau kita berbicara persoalan guru penjas kan dia besar toh. Artinya semua insiden termasuk dalam situ. Ya, tugas seorang guru penjas itu yang pertama kita pahami dulu yang namanya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Itu bukan cuma guru penjas saja tapi semua. Jadi dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada yang namanya pendidikan, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, ketiga indikator itu ketika kita satukan, yang pertama itu pendidikan. Otomatis guru penjas itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu dalam lingkup universitas. Misalnya hari ini dia mampu untuk mengelola keilmuan itu. Nah, keduanya dengan cara apa? Penelitian. Penelitian itu berbicara persoalan terjun langsung ke lapangan untuk melihat segala bentuk masyarakat yang melakukan tindakan olahraga itu seperti apa dan sebagainya. Nah, yang ketiga dan yang keempat tadi itu pengabdian. Pengabdian itu dia sudah berbicara persoalan implementasi yang tadi kita dapat di lingkup kampus tersebut. Nah, jadi tujuan faktor utama daripada seorang guru penjas itu bagaimana memberikan kesenjangan kesehatan berupa olahraga-olahraga tadi. Baik itu secara olahraga rekreasi, olahraga budaya, olahraga lokal dan lain sebagainya. Atau olahraga modern, itu semua itu tanggung jawab seorang guru penjas bahwa bukan hanya berbicara persoalan mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan, tapi dia punya mampu untuk menciptakan suasana baru. Jadi suasana itu berupa apa? Dunia olahraga tadi yang berikan kesenjangan kesehatan berupa olahraga tadi terhadap orang dewasa, anak kecil, lansia dan lain sebagainya. Bukan cuma di dalam lingkup sekolah, tapi lingkup universal juga ada, yaitu di kalangan sosial masyarakat tadi. Kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Baik. Menurut Anda, mengapa harus jujur dalam pekerjaan olahraga? Baik, menurut saya kenapa harus jujur dalam pekerjaan olahraga? Karena misalnya dalam suatu pertandingan ya, kita harus jadi pekerja yang jujur, di mana kita tidak boleh memanipulasi skor-skor. Jadinya pertandingan itu terlihatnya jujur, tidak harus memanipulasi skor atau sebagainya. Menurut kakak, apa arti profesional dalam olahraga? Profesional dalam olahraga ya. Oke, yang saya tahu ya, profesional dalam olahraga berarti menjadi aktivitas olahraga sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan, seperti atlet yang dibayar karena keahliannya. Profesional ini mencakup komitmen, disiplin, dan pelatihan intensif. Profesionalisme mencakup sikap, mental, dan dedikasi dan kepatuhan pada standar olahraga. Itu saja yang saya tahu. Menurut Anda, apa itu profesi di bidang olahraga? Menurut saya, profesi di bidang olahraga itu yang berkaitan dengan aktivitas fisik, kebugaran, kepelatihan, atau manajemen olahraga untuk bertujuan mengembangkan prestasi, kesehatan, dan maupun hiburan. Itu ya. Bagaimana cara menjadi pelatih atau guru yang baik? Kalau menurut saya sih pertama menjadi guru dulu ya. Kalau jadi guru tuh kan berarti kita harus kayak menguasai materi-materi itu, kayak mampu menjelaskan sehingga siswa-siswa tuh mudah. Terus kita juga harus sabar dalam mengajar. Kan kita tidak tahu kan batas kemampuan siswa-siswa kita. Terus kita juga mampu untuk menyesuaikan diri dengan siswa sehingga siswa tidak merasa kayak dibeda-bedakan begitu toh. Nah, terus kalau di pelatih mungkin harus mengerti teknik-teknik dasar toh. Pelatih itu kan juga biasanya kan tuh yang paling penting itu kan kerja sama tim toh. Kalau kerja sama tim tidak berjalan dengan lancar, pasti saat pertandingan pasti kan tidak bagus lah. Mungkin itu saja. Oke Kak, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest.
This is the number one.